Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah kehidupan, hampir semua kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk Abu Nawas dan juga orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering dia mendapatkan hadiah pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besar hadiahnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya, ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi, sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah, kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka yang mulia, kata salah satu menteri. Di tengah suasana kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka. Tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. Wah, terima kasih menteriku, hampir saja aku lupa, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasa. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini, tanya Abu Nawas. Oh tidak Abu Nawas, gak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu Paduka, tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberi hadiah kepada menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah.
Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja menjadi heran. "Loh Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu nggak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas," teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya membuat Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Sebelumnya maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau mereka mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya itulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu saya telah memiliki Paduka, jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," ujar Abu Nawas cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Abu Nawas dan Raja yang Penakut. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya segera datang ke istana. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ada apa wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku raja dari negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkan dia dari rasa takutnya," tutur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut.
Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. Jangan khawatir Paduka, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan, kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan raja sebotol air. Minumlah ini Tuan Raja setiap pagi dan malam, dan dalam 1 bulan Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Karena dengan Tuan Raja meminumnya, akan hadir khodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja, jelas Abu Nawas. Oh ya, mana khodamnya? Kenapa aku tak melihatnya? Tanya raja tersebut. Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi dia akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sebulan kemudian, Abu Nawas kembali menemui raja negeri seberang. Bagaimana perasaan Tuan Raja? Tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun. Saya bahkan berani sendirian di malam hari, tutur Tuan Raja. Wah, itu hebat sekali. Tahukah Tuan minuman apa yang saya berikan? Itu sebenarnya minuman air putih biasa. Tidak ada khodamnya sama sekali. Adanya Tuan Raja menjadi pemberani, itu datangnya dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli atau diminum, dan ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib. Dikisahkan, ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Gosok. Abu Gosok ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Gosok merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri, kemanapun sang permaisuri itu pergi. Abu Gosok senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Gosok. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun meski demikian, Abu Gosok sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Ia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Dan suatu hari, Abu Gosok mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Gosok lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda Raja, tutur Abu Nawas.
Iya, saya tahu. Dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas, kata Abu Gosok merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Tapi janji ya, hanya sekedar mencium tangannya, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Gosok. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Oh, nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," ujar Abu Gosok. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Gosok. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Dan untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Dan keesokan harinya, seperti biasa, Abu Gosok bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Gosok segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," kata Baginda Raja kepada beberapa prajurit. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Gini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda Raja menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian berpura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Paduka, gatal yang dialami permaisuri ini memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Gosok, sebab ludahnya Abu Gosok itu mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Gosok harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Gosok. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Gosok menjilatinya beberapa lama sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Dan benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang. Apalagi Abu Gosok, keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Gosok. Namun Abu Gosok menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Gosok berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati.
Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Gosok. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Gosok, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas pun memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian terdengarlah teriakan Baginda Raja dari kamar. "Abu Gosok, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Gosok itu sendiri. Dan Abu Gosok tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Gosok terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya bisa ditebak dan dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Gosok. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Gosok saat keluar dari kamar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Bukan hanya melawan orang pandai saja, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekar, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya. Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asyik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka, "Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa?" tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab, "Ada Abu Nawas, itu ada lomba tinju bebas. Hadiahnya gak main-main loh, 1 kilogram emas." "Wah, yang benar?" tanya Abu Nawas kaget. "Apa semua boleh mendaftar?" tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, "Lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas, semua orang boleh mendaftar. Memangnya kamu mau ikut?" tanya mereka sambil tertawa. "Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar," jawab Abu Nawas mantap. "Apa kamu serius Abu Nawas?" tanya mereka tak percaya. "Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina, tapi badanmu itu kan kurus dan tenagamu juga nggak begitu kuat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. "Ya kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. "Gila, badannya gede banget," ujar kawan Abu Nawas. "Ini mah sekali tonjok bisa mati Abu Nawas," sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas.
Dengan langkah tegap, si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi, saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya, ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja, sang petinju tadi nyalinya langsung menciut. "Mati aku. Ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu, bagaimana orangnya?" pikir petinju itu. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Aku gak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri," ucap petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Dikisahkan, di kerajaan Baghdad akan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta ini bukan hanya dihadiri pembesar-pembesar istana, namun juga dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, baik rakyat jelata maupun orang kaya. Tentu saja rencana Baginda Raja disambut gembira oleh semua rakyatnya, termasuk oleh 2 orang yang lumpuh kakinya dan buta matanya. Akhirnya hari yang ditentukan pun telah tiba. Para penduduk berbondong-bondong mendatangi istana untuk menghadiri pesta kerajaan. Di lain tempat, tampak 2 orang sedang duduk di sebuah warung. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Malang sekali nasibku, aku tidak bisa datang ke pesta karena kakiku lumpuh." Orang di sebelahnya membalas, "Aku juga diundang, tapi aku tak bisa datang karena keadaanku lebih buruk dari keadaanmu." "Memangnya kenapa denganmu?" tanya si lumpuh. "Mataku buta," jawabnya. Ternyata sedari tadi Abu Nawas juga berada di warung tersebut dan ia mendengar semua percakapan kedua orang itu. Karena kasihan, Abu Nawas menghampiri mereka dan memberi saran kepadanya. "Kalian bisa saja datang ke pesta, tapi kalian harus bekerja sama." Mendengar hal itu, kedua orang itu bertanya, "Bagaimana caranya, Tuan?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Kau yang matanya buta, gendong kawanmu yang lumpuh. Sementara kau yang lumpuh yang akan menunjukkan jalannya." Setelah mendapat penjelasan tersebut, mereka pun terlihat gembira. "Itu ide yang bagus, Tuan. Terima kasih atas sarannya," sambut mereka berdua. Maka pergilah mereka berdua menuju istana menghadiri pesta. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ternyata di tempat mereka beristirahat ada juga 2 orang lain yang sedang bersedih karena tak bisa menghadiri pesta. Mereka adalah orang bisu dan orang tuli. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu bisa mendengar tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Sedangkan yang tuli bisa bicara tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Mendengar keluhan tersebut, si lumpuh maupun si buta tak bisa memecahkan masalah ini. Di tengah-tengah kebingungannya, kembali muncul Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Nah, ini dia Tuan Abu. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah kalian," kata si lumpuh dan si buta. Begitu mengetahui yang dihadapi adalah si bisu dan si tuli, Abu Nawas juga tak mampu membantu mereka. Sampai kapanpun persoalan ini tak bisa terpecahkan, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun pergi meninggalkan mereka.
Kisah selanjutnya dikisahkan dulu di era Syekh Hasan al-Basri, negara Irak dipimpin oleh gubernur yang kejam. Dia bernama Hajjaj bin Yusuf. Dengan kedudukannya yang tinggi, ia sering berbuat zalim kepada rakyatnya, bahkan kepada para ulama yang berani mengkritik dirinya. Adalah Syekh Hasan al-Basri, salah satu tokoh ulama terkenal yang paling vokal melontarkan kritik terhadap Hajjaj yang bertindak sewenang-wenang. Kala itu, tak banyak orang yang berani melawan penguasa yang kejam macam Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika, Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di wilayah kota Wasit. Ketika pembangunan selesai, maka diundanglah orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Ketika ia tiba di istana Hajjaj yang baru, di hadapan orang-orang Hasan al-Basri berkata, "Kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, dan kita juga dapati Fir'aun. Dia membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj tahu bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya." Beliau terus mengkritik dan mengecam tanpa ada rasa takut sama sekali. Sebagian orang yang mengkhawatirkan keselamatan Hasan al-Basri memintanya untuk berhenti. "Cukup wahai Syekh, cukup." Namun bukannya berhenti, Hasan al-Basri kembali berkata, "Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya." Keesokan harinya, Hajjaj mengadakan pertemuan bersama para pejabat istana. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada Hajjaj tentang perbuatan Syekh Hasan al-Basri. Seketika Hajjaj pun menjadi murka. "Celakalah kalian, seorang dari budak-budak Basrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya dan tak ada seorang pun dari kalian yang berani mencegah atau melarangnya. Demi Allah, akan kuminum darahnya di hadapan kalian, wahai para pengecut." Kemudian Hajjaj segera memerintahkan pengawalnya supaya menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh beberapa prajurit lain untuk menangkap Hasan al-Basri. Tak berselang lama, dibawalah Hasan al-Basri ke hadapan Hajjaj bin Yusuf. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu. Lalu ia berjalan mendekati Hajjaj dengan kewibawaannya sebagai ulama di jalan Allah. Melihat aura Hasan al-Basri yang sangat berwibawa, mendadak mental Hajjaj menjadi ciut. Amarah yang tadinya memuncak tiba-tiba berubah menjadi lemah lembut. Hajjaj lalu mempersilahkan Hasan al-Basri untuk duduk di kursi kehormatan berdampingan dengannya. "Silakan duduk di sini wahai Syekh, silakan." Tentu saja seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perubahan sikap Hajjaj bin Yusuf. Dengan tenang dan penuh wibawa, Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan. Kemudian Hajjaj bertanya kepada Hasan al-Basri berbagai masalah hukum agama dan dijawab oleh Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik, yang mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj lantas berkata, "Wahai Syekh, Anda benar-benar ulama yang hebat." Kemudian dia semprotkan minyak wangi ke jenggot Hasan al-Basri dan mengantarkannya sampai di depan pintu. Ketika sudah di luar istana, salah satu pengawal yang mengikutinya berkata kepada Hasan al-Basri, "Wahai Syekh, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda dengan tujuan untuk menghukum mati Anda. Tapi ketika Anda masuk dan melihat algojo dengan pedangnya, saya perhatikan Anda membaca sesuatu.
"Doa apa yang Anda baca?" Hasan al-Basri menjawab, "Doa yang aku baca seperti ini. Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Karomah yang dimiliki Hasan al-Basri ternyata juga menurun kepada salah satu muridnya. Murid tersebut bernama Habib al-Ajami. Kala itu Hasan al-Basri sedang dikejar oleh para prajurit kerajaan. Guna menyelamatkan diri, Hasan al-Basri berlari menuju sebuah gua untuk bersembunyi. Kebetulan saat itu muridnya yang bernama Habib al-Ajami sedang berada di gua tersebut. Habib al-Ajami biasa menggunakan gua itu untuk melakukan uzlah. Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian dan hanya fokus mendekatkan diri kepada Allah. Tak berselang lama, para prajurit yang sedang mengejar datang menghampiri Habib al-Ajami. "Apakah kau melihat Hasan al-Basri?" tanya mereka. "Iya, dia ada di dalam gua," jawab Habib al-Ajami. Mendengar jawaban tersebut, para prajurit langsung memasuki gua untuk menangkap Hasan al-Basri. Tapi setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukannya. Akhirnya dengan perasaan kecewa, para prajurit meninggalkan gua tersebut. Setelah mereka sudah benar-benar pergi, barulah Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya. Ia lalu menghampiri muridnya itu. "Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru, tapi mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib al-Ajami menjawab, "Maafkan saya guru, tapi andaikan tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya dan tak ada yang selamat di antara kita." Mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri kembali bertanya, "Lantas doa apa yang kau baca sehingga aku terlindungi dari kejaran dan penglihatan mereka? Padahal mereka sampai 7 kali menyentuhku, tapi anehnya mereka tidak melihatku." Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali, lalu aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kutitipkan guruku Hasan al-Basri kepadamu, maka lindungilah dirinya.'" Begitu mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah al-Auliya karya Farid al-Din Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal itu dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberi solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah kenegaraan. Namun namanya juga manusia. Di saat ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam kepada Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja Fulan. Kisah ini bermula saat suatu hari si Fulan datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Baginda," kata si Fulan dengan wajah serius. "Wahai Fulan, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Orang itu adalah Abu Nawas Baginda. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba," jawab si Fulan dengan pura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya, Baginda Raja kemudian meminta si Fulan untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. "Jadi begini Paduka yang mulia,
Dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik hamba. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun hamba tidak mau menjualnya. Jelas si Fulan. Mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya, maka segala cara ia lakukan termasuk dengan cara mencuri kalung saya. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Singkatnya, karena Baginda sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, sehingga semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke penjara. Namun Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Tidak Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Lagian untuk apa hamba mencuri kalungnya? Kata Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, "Sudah cukup Abu Nawas, buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu dan aku pernah melihatmu memakainya," kata Baginda sambil menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa si Fulan. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun, menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara. Ia pun bersiap-siap untuk menunggu hukuman karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum. "Mohon ampun Paduka, yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba bersedia dihukum gantung saja," tawar Abu Nawas. "Ada-ada saja kau ini Abu Nawas. Dalam situasi genting seperti ini, engkau masih saja bersenda gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkanmu sekarang," tegas Baginda Raja. "Hamba tidak sedang bergurau Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, tentu saja membuat Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung! Hamba minta dihukum pancung!" teriak Abu Nawas. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga. Baginda pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung jika pilihan hamba benar, maka hamba siap dihukum pancung. Namun, di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih untuk dihukum pancung." Tak disangka-sangka perkataan Abu Nawas membuat Raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaan yang di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun akhirnya ditangguhkan. Sejak saat itu, maka dilakukanlah penyelidikan ulang yang lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang,
Beberapa hari berikutnya barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh si fulan. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si fulan. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan si fulan akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia seorang pengembara, dan dalam pengembaraannya itulah Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik, yaitu ia pernah diselamatkan hidupnya oleh ikan dari kelaparan yang menimpanya karena 6 hari ia tak makan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rohib yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, boleh saya numpang istirahat sebentar?" Sang rohib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Anda siapa? Dan dari mana? Mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku musafir yang sedang melakukan pengembaraan Tuan." Kemudian sang rohib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan. Ini silahkan diminum," kata sang rohib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rohib. "Benarkah? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki orang lain," jawab sang rohib. "Wah, Tuan sungguh luar biasa," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki meskipun jaraknya terpisah lautan, dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rohib. Kemudian sang rohib balik bertanya, "Kalau kamu dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang kamu dapatkan?" Abu Nawas pun menjawab, "Jujur Tuan, aku tak punya kekuatan apapun, tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan." Sang rohib kembali bertanya, "Wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku." Abu Nawas pun membalas, "Begini Tuan, jadi pernah dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan menyelamatkan hidupku." "Wah, itu pengalaman yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan padaku," pinta sang rohib. "Ah, aku ragu Tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan?" ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rohib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus meneruskan pengembaraanku," jelas Abu Nawas. "Aku tak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya," tukas sang rohib. "Ya, baiklah, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah memberitahukannya kepada siapapun ya," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Aku janji tak akan ada orang yang tahu,
kata sang rohib semakin penasaran. Jadi begini ceritanya. Suatu waktu saat aku sedang dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak satupun orang di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan lapar yang tidak dapat kutahan. Aku sudah 6 hari tidak makan, Tuan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan, kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar itu, sang rohib spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. Eyalah, itu mah bukan spiritual, Jono. Itu kamu lapar, makan, terus jadi kenyang. Dahlah, sana buruan pergi. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.